Ya pemirsa, ada banyak kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini dan banyak menimbulkan korban yang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi di Cipali yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, sementara di Karanganyar 4 orang meninggal dunia. Selain itu di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat 6 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Masih berlangsung proses evakuasi, dilakukan penderekan dan juga Kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menjadi masalah serius. Bahkan ada banyak kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban yang meninggal dunia. Seperti di ruas tol Cipali kilometer 188 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 5 orang meninggal dunia dan 12 lainnya luka-luka akibat sebuah bus wisata menabrak truk bermuatan beras. Sopir bus wisata diduga mengantuk sehingga hilang kendali dan menyeruduk truk di depannya. Mobil bis tersebut menabrak belakang bak truk sebelah kanan. Itu muatan penuh busnya, kawan? Bisnya muatan penuh. Berapa orang? Penumpangnya sekitar, tadi menurut laporan itu sekitar 63 orang, termasuk kru. Dan truknya juga penuh muatan berasnya. Betul. Berapa ton? Kecelakaan lalu lintas juga terjadi dialami oleh rombongan usai lakukan pengajian asal Magelang yang mengendarai minibus Nopol AA933 FK yang bertabrakan dengan truk Nopol E9342AD di Jalan Tol Solongawi kilometer 512,8 jalur B, wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kejadian ini, 4 dari 9 penumpang mobil meninggal dunia. Keempatnya meninggal akibat mengalami luka pada bagian kepala. Pasca pemeriksaan korban di RSUD Dr. Mowardi Solo, keempat jenazah telah dipulangkan kembali ke kediamannya di Magelang. Sedangkan sopir masih dirawat intensif di RSUD Dr. Mowardi. Sementara korban yang selamat belum bisa dimintai keterangan karena masih kondisi sakit dan kondisi shock. Kemudian langkah yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama untuk korban kami evakuasi ke saat ini sudah berada di Rumah Sakit Dr. Mowardi Solo. Kemudian untuk TKP sendiri sedang dilakukan olah TKP dan kendaraan yang terlibat saat ini sudah kami amankan di kantor Laka Satlantas Polres Karanganyar, termasuk Sementara itu kecelakaan maut terjadi antara bus Surabaya Indah jurusan Mataram Bima dengan mobil travel Pancasari di jalan lintas Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. 6 orang meninggal dunia, 1 sopir dan 5 penumpang travel. Sementara 8 lainnya luka-luka. Kejadian bermula saat bus hendak mendahului bus lainnya. Namun nahas, dari arah berlawanan melintas mobil travel hingga tabrakan tak terhindarkan. Itu saya sempat panik 30 detik, saya lihat ada celah di atas bolong, saya langsung keluar, saya minta tolong ke semua warga untuk angkat ini, angkat mobil ini biar supaya bisa keluar semua keluarga saya dan saya bisa angkat ya yang meninggal dunia 5 orang, sisanya luka-luka. Keluarganya semua meninggal ya? Keluarga saya 5 orang meninggal. Penyebab kecelakaan lalu lintas kebanyakan akibat mengantuk. Maka jangan paksakan tetap menyetir saat tubuh mulai lelah dan mengantuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya meninggal dunia karena tak kunjung dievakuasi. Korban sebelumnya menderita darah tinggi dan meminta dibawa ke rumah sakit. Kesedihan menyelimuti keluarga Dimas, warga perumahan Puri Nirwana Residence di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dimas meninggal dunia saat tempat tinggalnya masih terendam banjir. Sebelumnya korban menderita darah tinggi dan meminta untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Namun karena minimnya jumlah perahu karet, korban tak kunjung bisa dievakuasi hingga akhirnya takdir berkata lain. Kondisi korban saat dievakuasi di atas perahu gimana? Udah pingsan atau gimana? Pingsan, jadi dia nggak sadar, bukannya pingsan, kita tidur, jadi kondisinya dia nggak duduk tapi tidur di perahu. Sebelumnya yang dirasakan korban apa, Pak? Sesak atau? Dia kayak sesak begitu, nggak sadar pokoknya. Napas. Iya. Jadi harusnya saat itu waktu langsung ada oksigen, dibuang. Tapi terlambat ya? Ya mungkin karena penanganannya nunggu itunya kan, ini kan kalau untuk banjir sih aman, cepat. Ini karena banjir jadi nunggu perahunya dia. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dibawa menggunakan mobil polisi untuk dimakamkan di pemakaman umum Desa Sukaraya.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ketiga banjir yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih belum surut. Warga mengeluhkan minimnya bantuan logistik dan perahu karet. Banjir setinggi 1 meter masih menggenangi di perumahan Puri Nirwana Residence, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir ini terjadi sejak Jumat pagi dan hingga saat ini masih belum surut. Banjir akibat adanya tanggul jebol dan curah hujan dengan intensitas tinggi. Warga yang khawatir dengan kondisi air yang masih terus bertambah mulai memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Minimnya perahu karet juga membuat warga harus mengevakuasi diri secara mandiri dengan berjalan kaki menerjang genangan air setinggi 60 cm dengan waktu tempuh hampir 1 jam. Selain minimnya perahu karet, belum adanya bantuan logistik makanan bagi warga. Warga juga sudah merasakan gejala gatal-gatal, demam, dan juga batuk-batuk. Dan pemirsa, untuk mengetahui update banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami rekan Didit Junaidi langsung dari perumahan Puri Nirwana Residence. Halo, selamat siang rekan Didit, bagaimanakah ketinggian banjir di sana? Apakah semakin tinggi atau bahkan mulai siang hari sudah mulai surut? Baik, Pram. Untuk saat ini ketinggian air di perumahan Puri Nirwana Residence, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia. Saat ini kondisi banjir sudah mulai berangsur surut. Bahkan aktivitas warga saat ini sudah mulai normal, serta kendaraan-kendaraan warga yang tadinya ditempatkan di tempat yang tinggi, sekarang ini sudah mulai dimasukkan ke perumahan tersebut. Demikian, Pran. Baik, untuk saat ini ketinggian banjir sudah surut menjadi berapa sentimeter? Didit, dari sebelumnya ketinggian banjir berapa? Baik, Stephanie, sebelumnya ketinggian air yang merendam di perumahan tersebut dari 40 cm hingga 100 cm. Namun dari jam 11 siang ini air di perumahan tersebut sudah berangsur surut. Banjir juga itu disebabkan dari tensi hujan yang sangat tinggi serta meluapnya air kali Hulu yang berada dekat perumahan tersebut. Demikian, Stefani. Ya, rekan Didit, informasi yang kami dapatkan, banjir tidak hanya karena intensitas hujan yang tinggi, tapi juga ada tanggul yang jebol. Nah, apakah pemerintah setempat ini sudah memperbaiki? Dari informasi yang saya dapat tadi pagi, bukan dari tanggul yang jebol, melainkan meluapnya air Kali Hulu yang berdekatan dengan perumahan tersebut. Demikian, Frat. Baik, terima kasih Didit Junaidi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, akhir pekan ini menjadi pekan terakhir warga bisa mengunjungi Masjid Al-Jabar di Kota Bandung sebelum ditutup sementara. Ya, pemirsa, mulai Senin 27 Februari 2023, pemerintah Jawa Barat memutuskan untuk menutup sementara masjid tersebut dari kunjungan warga dengan alasan pemeliharaan. Pasca banyaknya keluhan dari masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar, Gubernur Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke masjid megah tersebut. Hasilnya, Ridwan Kamil menemukan ada pengunjung yang sedang makan bersama di pelataran masjid serta banyaknya pedagang kaki lima di sekitar area masjid. Selain itu, masjid ini juga seringkali disalahgunakan oleh masyarakat sebagai tempat wisata. Bahkan banyak tumpukan sampah berceceran akibat banyaknya pengunjung yang meninggalkan sampah di sekitar area Masjid Al-Jabar. Atas kesemrawutan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menutup sementara Masjid Megah ini pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 12 Maret mendatang. Hal ini dikarenakan Pemprov Jawa Barat akan melakukan evaluasi serta penataan ulang agar nyaman saat digunakan untuk beribadah menjelang bulan suci Ramadan. Dari TNI mulai Senin
selama 2 minggu kita akan beres lagi, mengevaluasi ya mana-mana yang berhasil, yang kurang. Itu bagian dari proses. Sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita-citakan gitu ya. Karena saya monitor juga yang PKL itu paling warga lokalnya hanya 5%. Menurut saya wawancara kamu di mana? Ya di Garut, di mana ya. Jadi dan modusnya yang macam-macam. Poinnya sudah kita sediakan ya pasti terbatas ada, ini bukan pasar kan. Saya kira itu. Sementara itu, 1 hari menjelang penutupan, wisatawan masih terus mendatangi Masjid Al-Jabar, meski pada malam hari nanti akan ditutup. Wisatawan datang untuk memanfaatkan wisata religi sebelum masjid terbesar di Jawa Barat ditutup sementara untuk penataan lebih baik. Banyaknya wisatawan yang mendukung penutupan sementara ini untuk perbaikan dan kenyamanan wisatawan nantinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Agung Karsena langsung dari sana. Selamat siang Agung, bagaimana kondisi Masjid Al-Jabar siang hari ini? Apakah pengunjung semakin membludak mengingat ini hari terakhir Masjid Al-Jabar dibuka untuk umum? Ya, selamat siang Stefani dan Pram juga pemirsa. Betul sekali, memang akan ada penutupan sementara Masjid Raya Al-Jabar selama 2 minggu atau tepatnya pada tanggal 27 Februari hingga 13 Maret 2023. Seperti tadi ditanyakan oleh Stefani, apakah pengunjung membludak pada hari ini? Iya. Seperti dari pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang hari ini, jumlah pengunjung terpantau sangat banyak, baik dari kalangan anak-anak maupun juga orang dewasa. Bahkan juga terlihat di lokasi-lokasi parkir bus-bus pariwisata yang berdatangan untuk mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar di hari terakhir sebelum ditutup sementara oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagai informasi bahwa memang penutupan pada tanggal 27 Februari pukul 00.00 atau pukul 12 malam ini dilakukan guna dilakukannya penataan, perbaikan, serta pemeliharaan fasilitas serta penataan kawasan sekitar Masjid Raya Al-Jabar. Untuk penataan atau perbaikan kawasan masjid ini diinformasikan bahwa akan dilakukan pencucian karpet di area dalam masjid, kemudian juga nantinya akan ada penataan arus masuk dan juga keluar pengunjung yang akan memasuki area dalam Masjid Raya Al-Jabar. Kemudian juga akan ada perbaikan sejumlah fasilitas yang selama ini memang ada beberapa mengalami kerusakan akibat tingginya animo masyarakat yang mendatangi Masjid Raya Al-Jabar sejak dibuka pada 30 Desember 2022 lalu oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, untuk kawasan luar akan ada penataan PKL yang saat ini memang masih ada beberapa PKL berjualan di area zona merah Masjid Raya Al-Jabar. Kemudian sebagai informasi pula bahwa untuk penutupan akses jalan menuju Masjid Raya Al-Jabar ini nanti akan dilakukan dari akses Jalan Soekarno-Hatta yang melewati kawasan Sumarekon Kota Bandung untuk menuju ke Masjid Raya Al-Jabar. Ini akan ada pihak dari TNI dan juga dari Disub Kota Bandung serta Disub Pemprov Jawa Barat yang akan standby di lokasi penutupan akses tersebut, termasuk juga untuk seluruh gerbang masuk ke area Masjid Raya Al-Jabar. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa pengunjung yang hadir di sini. Ada beberapa dari mereka yang mengaku sudah mengetahui terkait dengan jadwal penutupan sementara dan memang ada dari mereka yang baru saja mengetahui. Demikian informasi sementara yang dapat kami informasikan dari Masjid Raya Al-Jabar. Kembali kepada Anda di studio, Pram dan Stefani. Langsung dari Bandung, Jawa Barat, rekan Agung Karsena, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, gerak cepat KKP awal tahun berhasil menangkap sejumlah kapal asing ilegal di perairan Batam. Telah mendeteksi adanya satu buah KIA di WPP 571 Selat Malaka. Di sini kapal Hiu 8 sedang melakukan pengejaran terhadap satu buah KIA. Kita pernah jalan deh. Naik. Awas jaga naik. Coba naik.
telah mendeteksi adanya satu buah KIA di WPP 571 Selat Malaka. Di sini Ya, pemirsa, sebanyak 22 kapal asing sita negara dari patroli sita negara terbengkalai di pangkalan BSD KP Batam. Sebanyak 22 kapal asing yang disita negara di perairan Batam lantaran memasuki perairan Indonesia kini kondisinya terbengkalai. Bahkan sejumlah kapal mulai rusak dan hampir tampak tenggelam akibat dihantam ombak kuat. Adapun mayoritas kapal sitaan berasal dari Vietnam dan Malaysia. Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap agar kapal-kapal sitaan negara dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir sehingga bernilai ekonomis tinggi. Dan pemirsa, untuk mengetahui nasib kapal asing ini sudah bergabung bersama kami Salam Rahmat. Salam, bagaimana penangkapan kapal ilegal dan informasi terbaru dari sana? Ya, baik, selamat siang Pram, Stefani dan juga pemirsa. Selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa kapal-kapal hasil tangkapan sitaan patroli negara yang berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap kini kondisinya sudah mulai tidak terawat, yang bahkan dapat kami sampaikan juga bahwa kondisinya ini sudah mulai memprihatinkan dari negara. Dan salah satunya ini memang benar di tempat kami melaporkan saat ini di pangkalan BSDKP Batam, di mana memang benar di tempat kami melaporkan saat ini ada sebanyak 22 unit kapal asing yang berhasil disita oleh negara akibat memasuki perairan di Indonesia, yang mana dapat kami sampaikan juga bahwa kondisinya ini sudah mulai tidak terawat, yang bahkan tadi berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini ada sejumlah kapal-kapal yang kondisinya ini sudah mulai tidak terurus dan bahkan sudah ada yang mulai tenggelam yang ditafsir harganya bahkan mencapai ratusan juta rupiah dari KPKNN. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi terkini dan juga apa penyebab dari kapal-kapal ini masih juga terbengkalai di bangkalan ataupun juga di pangkalan BSKDN ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Laksamana Muda TNI dengan Bapak Adin Nur Awaludin selaku Dirjen PSDKP. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, ini apa Pak? Sebenarnya apa yang menjadi penyebab adanya dari kapal-kapal ini masih bertengger ataupun juga masih ada di sini? Apakah tidak digunakan oleh masyarakat sekitar atau bagaimana Pak? Baik, terkait penanganan dari 22 kapal ikan asing yang kita tangkap oleh jajaran Dijen PSDKP yang kemudian dibawa atau dikawal dan ditahan di pangkalan PSDKP Batam. Pada dasarnya proses penyidikan setelah ditangkap di laut oleh jajaran kapal pengawas PSDKP, kemudian disidik oleh pangkalan PSDKP Batam, selanjutnya kita serahkan kepada Kejaksaan Negeri setelah P21. Kemudian penuntutan di Kejaksaan diserahkan kepada pengadilan untuk putusan. Setelah diputuskan inkrah, maka akan menjadi statusnya menjadi BMN atau status aset negara. Nah, dalam konteks status aset negara inilah proses berikutnya maka ditentukan oleh pihak kejaksaan sebagai eksekutor, apakah itu disita yang kemudian dilelang dan PNBP-nya masuk di kejaksaan atau kemudian dimusnahkan. Nah, dalam proses lelang inilah pada akhirnya ada satu proses yang cukup panjang yang kemudian berakibat kondisi kapal yang ada di pangkalan PSDKP yang Mas lihat di sini, karena waktu yang cukup panjang mulai dari penyidikan sampai dengan putusan, ada kapal-kapal yang tidak terurus bahkan sampai dengan tenggelam seperti itu. Pak, ini terkait dengan masalah kebijakan atau birokrasi, apakah dari KKP sendiri ini masih mengedepankan dengan istilah menenggelamkan atau justru ada kebijakan baru nih Pak? Baik, untuk Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sakti Wahid Trenggono saat ini mendorong kebijakan, ini pun sesuai dengan Undang-Undang Perikanan, di situ dijelaskan di pasal 76C, menyatakan bahwa kapal yang berstatus inkrah aset negara ini bisa dimanfaatkan untuk kelompok nelayan. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Menteri, kita memiliki program yang namanya Kampung Nelayan Maju. Nah, diharapkan dengan proses pengajuan kepada DJKN melalui kejaksaan, diharapkan keluar putusan status pemanfaatan dari DJKN, kemudian kejaksaan menyerahkan kepada Kementerian Kelautan Perikanan dan diharapkan KKP sebagai pembina nelayan akan menyerahkan kapal tersebut kepada nelayan. Nah, tentunya bisa dimanfaatkan. Jadi kebijakan sekarang adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dari kapal yang kita tangkap.
Oke, siap. Terima kasih Pak Adin atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin selaku dari Dirjen PSDKP. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dan juga dari Dirjen PSDKP ini juga tentunya berharap agar kapal sitaan dari negara ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk membangkitkan nilai ekonomis mereka untuk berlayar ataupun juga mencari ekonomis yang jauh lebih tinggi ketimbang didiamkan begitu saja hingga terbengkalai bahkan dibiarkan hingga tenggelam. Ya, Pram, Stefani. Baik, terima kasih banyak rekan Salam Rahmat atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, mantan Ketua MUI Kiai Haji Ali Yafi meninggal dunia di usia 96 tahun. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Ainusia.